dan sudah dilengkapi juga di sebelah tadi. Kemudian kita masuk sedikit ya, pengantar Dirosa Anak ya. Pembahasan kita tentang latar belakang, sejarah singkat dan tim penyusun, kemudian regulasi, kemudian isi pokok bahasan Dirosa Anak, kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran Al-Quran, kemudian penerapan Dirosa Anak dan target pelatihan. Di awal penting saya sampaikan bahwa seperti yang kita sudah pahami mungkin bahwa Dirosa Anak ini adalah produk asli Wahda Islamiyah. Ya, jadi kemungkinan besar, dan memang begitu kayak sepertinya kita akan mendengarkan banyak tentang Wahda Islamiyah di awal ini sebagai pengantar. Ya, karena adalah produk asli Wahda Islamiyah. Pembelajaran Al-Quran yang ada di Wahda Islamiyah seperti yang kita tahu adalah pembelajaran Dirosa namanya, ya, yang diterbitkan oleh LP3Q. Nah, dulu namanya LP3Q, sekarang berubah menjadi LP2DQ, ya, Lembaga Pembinaan Pembelajaran Dasar Al-Quran. Jadi seperti yang disampaikan Ustaz tadi, LP2DQ itu tanah kerjanya adalah TKQ-TPQ atau RQ Dirosa. Jadi pembelajaran Al-Quran yang dasar, ya. Adapun tentang bagaimana tahsinnya, bagaimana atau tajwidnya, bagaimana pemahaman Al-Qurannya, itu lain lagi lembaga yang menangani, ya, lain lagi. Saya lanjut. Dirosa, saya tidak bawa bukunya. Dirosa yang selama ini sudah ada, yang sudah lama, ini sudah tersebar di seluruh Indonesia, sudah dipakai. Bahkan pernah kalau saya tidak salah di salah satu stasiun TV swasta nasional itu pernah disiarkan 5 metode pembelajaran Al-Quran terkenal, terbaik di Indonesia. Urutan kelima itu Dirosa. Ya. Ya, jadi sudah ada di seluruh Indonesia. Namun, ya, ini hanya untuk usia remaja SMP dan mulai SMP sampai orang tua. Dirosa belum punya pembelajaran khusus untuk anak. Sekalipun di beberapa tempat itu sudah menggunakan Dirosa untuk dewasa untuk pelajaran anak. Ada yang begitu. Mungkin di antara kita ada seperti itu. Ya, kami komunikasi dengan beberapa ikhwah-akhwat ustaz di beberapa daerah. Sebelum ada Dirosa Anak, mereka menggunakan Dirosa untuk mengajarkan Al-Quran usia anak. Ya. Kemudian, ya ini tadi ya, belum ada pembelajaran untuk usia TK dan SD. Ya. Semua baik TKQ, TPQ, baik binaan Wahda Islamiyah maupun di luar binaan Wahda Islamiyah atau Rumah Quran atau TKA, TPA itu menggunakan metode yang bervariasi, ya. Ada yang Iqra, ada yang Tilawati, ada yang Wafa, ya, ada yang Rumi dan seterusnya. Bahkan masih ada yang menggunakan metode Baghdadiyah, ya. Ada yang mendapat metode Baghdadiyah. Dulu waktu kecil ada yang pakai metode Baghdadiyah, ya, yang metodenya sangat memperhatikan kearifan lokal. Saya waktu kecil dulu, bagi kalau saya orang Makassar, ya, saya tidak tahu kalau di sini ya, alif rawana itu kalau di sini apa ya? Ya, nanti kita bahas. Ada materi khusus lagi, insyaallah. Iya. Kemudian, alhamdulillah, ya, hadir di Dirosa Anak. Ini sebenarnya untuk menjawab banyak sekali masukan-masukan, usulan-usulan dari para ustaz di berbagai daerah terkait Wahda Islamiyah ini, ormas yang fokus konsentrasi dalam pembelajaran Al-Quran tapi tidak memiliki metode yang khusus untuk mengajarkan Al-Quran untuk anak. Sehingga, ya, ini secara singkatnya
Ya, sekitar tahun 2010-an. Sebenarnya berencana untuk membuatnya sebenarnya sudah lama, tapi tidak pernah jadi-jadi. Tidak pernah jadi-jadi ya. Itu sekitar 2010-an ya. Ada rencana untuk membuat itu. Tapi memang pembelajaran metode pembelajaran Al-Quran yang direncanakan untuk dibuat itu khusus untuk TKQ, TPQ atau RT, bukan untuk sekolah formal. Itu awalnya ya, awalnya. Iya. Sehingga ya ini karena kita sudah dibebani nih, disuruh ini, diinstruksikan untuk coba haruskan bagaimana buat untuk anak-anak ya. Maka kita mengambilnya bagaimana kalau kita pakai yang di Rosa Dewasa saja kita kembangkan ya. Ya, jadi dengan diri inilah yang kita dari Birosa itu kita kembangkan. Kemudian dibentuklah tim kecil ya, tim kecil yang awalnya ada 5 orang ya. Yang saat itu semua konsep-konsep yang kita buat belum ada nama, belum punya nama ya. Namun ya tidak berjalan lancar dengan banyak satu dan lain hal, banyak kegiatan, kesibukan dan seterusnya, akhirnya tidak jalan lagi, mandek lagi ya. Ya, kemudian tim kecil ini bangkit lagi, tapi berubah menjadi 4 orang yang tadinya 5 orang ya. Setelah ada regulasi, ada perintah khusus yang harus membuat metode pembelajaran Al-Quran untuk usia anak ya. Maka dibukalah kembali lembaran-lembaran yang lalu yang telah kita tutup ya. Yang lembaran-lembaran yang lalu yang telah kita tutup, laptop dibuka lagi, dicari lagi file-file yang pernah disusun itu untuk diperbaiki, ditambahkan, dikurangi ya. Diperbaiki, pokok bahasannya disusun sedemikian rupa dan diberi nama Birosa Anak. Birosa Anak. Ya, ini timnya 4 orang ya. Ya, pertama Ustaz kita Ustaz Komari Insyaallah ya. Kemudian yang kedua ya saya sendiri, kemudian ada Ustaz Munir dan Kak Hendra atau Ustaz Hendra ya. Ini tuh penyusunnya. Birosa Anak itu awalnya Ustaz Muzadzar bukan 4 jilid, tapi 5 jilid sebenarnya. Nah, cuman prosesnya sampai ke 4 jilid itu luar biasa. Kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun itu prosesnya sehingga berubah menjadi 4 jilid. Pertama 5 jilid, kemudian 5 jilid ini kita uji cobakan. Ini tidak serta-merta kita langsung sosialisasikan, kita uji cobakan. Waktu itu kita uji cobakan di beberapa TPQ, termasuk termasuk kita uji cobakan di salah satu sekolah milik BIS di Makassar. Ya, kita uji cobakan. Setelah diuji cobakan, ya, kemudian kita adakan lokakarya. Hasil uji coba itu kita lokakaryakan. Buku kita lokakaryakan. Kita undang semua guru-guru TPQ yang menguji cobakan dan guru-guru TKQ TPQ dan guru-guru sekolah yang mengajarkan pembelajaran Al-Quran kita undang, dan kita undang juga para praktisi Al-Quran termasuk dosen istibah, para ustaz-ustaz istibah kita undang pengurus DPP Islamiyah untuk melihat buku itu, untuk mengoreksi buku itu. Masya Allah, luar biasa, begitu banyak yang kita undang, termasuk begitu banyak juga masukan dan kritikan termasuk koreksian. Ini baru lokakarya yang pertama. Salah satu yang ditetapkan di lokakarya itu adalah menjadikan buku di Rosa Anak yang 5 jilid ini menjadi 3 jilid. Kebayangkan, harus 3 jilid. Alasannya sederhana. Salah satu ustadz kita di Makassar itu bilang, kalau di Rosa Dewasa 20 kali pertemuan insya Allah bisa. Kok di Rosa Anak sampai 5 jilid? Tapi benar juga ya. Akhirnya yang 3 jilid ditetapkan 3 jilid. Kumpullah kita masing-masing. Tim ini kumpul lagi. Kumpul yuk.
kita intens pertemuan. Kita jadikan 3 jilid buku ini. Yang 5 jilid kita jadikan 3 jilid. Luar biasa ya. Ini mungkin ya luar biasa ya. Jadi 3 jilid. Kemudian 3 jilid ini setelah dijadikan 3 jilid diuji cobakan lagi. Diuji cobakan lagi di beberapa TPQ dan termasuk sekolah Islam yang mengajarkan Al-Quran di sekolahnya, di RQ dan TPQ 3 jilid. Diuji cobakan kurang lebih 3 bulan. Lokakarya yang kedua, kita sangat berharap lokakarya yang kedua ini sudah ketuk palu. Ternyata hadirin sekalian, salah satu yang menjadi keputusan di lokakarya itu adalah ini para asatidz banyak yang hadir, ustaz banyak yang hadir untuk lokakarya yang kedua. Tetapkan lagi, jadikan 4 jilid. Yang untuk ini adalah sekolah formal. Ustaz-ustazah yang dari sekolah formal yang hadir waktu itu bilang kalau 3 jilid itu susah ngaturnya di kurikulum. Susah ngaturnya. Kalau 4 jilid bisa diatur di kurikulum. Jilid 1 bisa diajarkan di semester 1 kelas 1. Semester 2-nya jilid 2. Jilid 3-nya di kelas 2 semester 1. Jilid 4-nya di semester 2 kelas 2. Nah ini jadi persoalan administrasi pembelajaran katanya. Masya Allah, akhirnya komite kumpul lagi, intens lagi pertemuan. Ini kebetulan waktu itu di BPH ada tak Ustaz Zaitun datang ke Makassar. Kita sedang kerja ini, beliau datang. Akhirnya Ustaz mumpung datang kita foto dulu Ustaz. Ustaz Zaitun ya. Ustaz, kalau yang mengubah dari 5 ke 4 itu sisa ngedit aja, sisa mendelete aja. Delete gitu kan? Iya. Tapi kalau yang dari 3 ke 4 cari lagi. Dan tidak semudah kita membalikkan tangan karena kita harus lihat untuk menempatkan kalimat ini harus dilihat apakah setiap huruf, setiap hukum bacaan di situ sudah pernah diajarkan tidak di halaman sebelumnya. Kalau belum pernah, ganti kalimat yang lain. Coba, Masya Allah, luar biasa ya. Awalnya kami bilang, nyusun ini insya Allah kalau kita sama-sama bisa lebih mudah. Ternyata susahnya luar biasa juga, Masya Allah. Ya, jadi akhirnya 4 jilid. Yang seperti yang kita pegang itu 4 jilid. Itu pun sampai hari ini masih revisi. Kami juga masih revisi, masih banyak. Di laptop kami ini, di laptopnya Ustaz juga masih numpuk itu masukan dari para ustaz-ustaz. Ya, kami selalu mempelajari semua masukan dari ustaz-ustazah, melihat yang mana yang cukup kita akomodir, yang mana tidak. Ya, dan sampai hari ini karena kebetulan tim ahli kita adalah Ustaz, salah seorang Ustaz Kabir yang sekarang tinggal di Sulawesi Tengah, Ustaz Yani Abdul Karim Kalsi. Beliau adalah tim ahlinya ini. Jadi setiap selesai kita susun, kita sebelum dicetak kita kirimkan dulu, lihat dulu apa sudah betul ya. Karena beliau persyaratkan kalau hurufnya, kalau katanya kata sudah 3 huruf harus punya makna. Kalau tidak punya makna kan? Coba, Masya Allah luar biasa. Apakah metode seperti itu? Perhatikan, tidak pakai seperti itu. Di Rosalat perhatikan. Kalau hanya 2 huruf boleh, tidak punya makna. Artinya tidak punya arti, bukan bahasa Arab, boleh. Tapi kalau sudah 3 huruf, dia harus bahasa Arab, punya arti. Makanya banyak yang dicoret-coret waktu lokakarya itu. Nah itu. Makanya luar biasa ini, ya perjuangan yang Ustaz kita dalam menulis dan menerbitkan buku itu. Baik, saya lanjut ya. Ya itu tadi tim yang menyusun bukunya, menulis bukunya. Nah juga ini ya, ini suatu foto di mana setelah buku ini selesai dan kita mau supaya sudah bisa disebarkan secara intens di sekolah-sekolah, nah kita pertemuan dengan beberapa para tokoh ini ya. Ini juga beberapa tim. Nah kita di awal itu ada bentuk tim
tim administrasi dan perangkat pembelajaran. Ada, namun saat ini lagi sibuk-sibuknya timnya jadi mandek lagi, tidak jalan lagi ya. Ini ketua timnya Kepala SDIT Ohdes nomor 1 Antang. Ya dia yang untuk administrasi pembelajarannya. Kemudian LPB juga mendukung ya, beliau yang sebagai inisiator untuk pelatihan angkatan pertama waktu itu. Setelah yang kedua, setelah uji coba, maka ketua LPB waktu itu bilang kita pelatihan, kita insya Allah dia bilang kita beranikan untuk mengajarkan tahun ajaran ini. Ya. Kemudian ya ini juga perlu disampaikan bahwa buku ini dicetak oleh WI Printing. Ya, artinya apa? Kita mau memang semua adapun keuntungan dalam tanda petik terkait penjualan ya buku itu untuk kepentingan dakwah di lembaga kita. Insyaallah. Iya, ini landasan ke depannya. Karena landasan inilah sehingga timnya harus jor-joran istilahnya ya. Siang malam bikin pertemuan, kalau tidak bisa offline online ya. Karena sudah ditetapkan, sudah menjadi instruksi lembaga untuk segera menyelesaikan itu. Sekalipun sampai hari ini kita masih mengadakan revisi. Jika ada perbaikan kita perbaiki. Ya. Iya. Ini saya mau langsung saja di poin yang kedua ya, yang terakhir ini di Rosa dewasa yang kita kenal sebelumnya, yang kita sudah tahu sebelumnya, itu akronim dari pendidikan Al-Quran untuk orang dewasa. Maka kita coba ditambah pendidikan Al-Quran untuk orang dewasa dan anak dengan di Rosa itu. Walaupun sekarang belum banyak kalangan yang terima ini. Ya, kita coba saja, insya Allah. Ya, saya saja. Nah ini, ya, penamaannya begini, para teman sekalian. Kalau kita mengatakan di Rosa 1 atau di Rosa 2 atau di Rosa 3 atau 4, nah itu yang dimaksud adalah di Rosa anak. Ya, tapi kalau kita hanya mengatakan di Rosa, nah kemungkinan dimaksud adalah di Rosa dewasa, gitu. Nah, atau kalau kita mengatakan di Rosa jilid, nah berarti yang dimaksud adalah di Rosa anak. Atau langsung mengatakan di Rosa anak atau di Rosa untuk anak gitu. Intinya begitu. Kalau kita mengatakan di Rosa 1, di Rosa 2, nah berarti di Rosa anak yang dimaksud. Atau di Rosa jilid. Nah itu penamaan. Baik. Ini alasannya mengapa tidak menggunakan nama yang lain. Sekalipun sebenarnya kami pernah ini dalam beberapa momen baik itu pertemuan, sosialisasi dan seterusnya, banyak sekali usulan tentang nama ini, banyak sekali. Allah apakah ada itu juga di Kalimantan Barat yang mengusulkan nama? Karena saya pernah buka di grup umum untuk penamaan ini, Insya Allah luar biasa, banyak sekali nama yang diusulkan oleh ustaz-ustaz kita di berbagai daerah seluruh Indonesia, banyak sekali. Akan tetapi tak satupun yang direstui dan penting oleh para pimpinan. Ada. Nah, alasannya sederhana. Kata Ustaz Zaitun, ini Abdi Akbari, memang kedengaran aneh kalau di Rosa yang kemerdekaan dari pendidikan Al-Quran orang dewasa. Ini ada anak-anaknya, tapi tidak mengapa karena di Rosa sudah menjadi merek yang terlanjur dikenal. Dan kata para ahli marketing, kalau kita cari nama lain itu susah sosialisasi. Susah ya? Tapi kalau kita pakai nama di Rosa yang sudah terlanjur dikenal itu, insya Allah cukup nama saja di Rosa 1, 2, 3. Oh, memang yang dimaksud adalah di Rosa anak. Itu yang pertama, jadi terlanjur dikenal kata di Rosa. Itu. Iya, insya Allah ya. Ya, sekalipun terakhir Ustaz Zaitun pernah menyampaikan kalau misalnya memang dibutuhkan ada perubahan nama ya, nanti dipikirkan lagi. Baik, terakhir yang terbaru ini
adalah ini instruksi, tapi ini tidak penting buat kita mungkin ya. Ini instruksi dari Ketua Bidang Pendidikan di Wakil Islamiyah mengharuskan, menginstruksikan di Rosa Anak ini Program Pendidikan Dasar Wakil Islamiyah diberlakukan tahun ajaran ini. Jadi di ya. Nah ya. Kelihatan ya? Kasihan ini. Gini-gini malah miring juga malah. Nanti miring kepalanya. Baik. Jadi ini adalah kata hati saya yang baru disampaikan sebenarnya. Dari tadi saya bilang saya tidak terungkap-ungkap juga. Kita sudah selesai, saya ungkapkan tadi itu belum. Baik, saya lanjut saudara. Jadi ini yang terakhir terbaru diinstruksikan semua sekolah waktu Indonesia, sekolah dasar itu harus menggunakan Dirosa Anak. Ya ini tentang Dirosa. Yang pertama, Dirosa Anak itu adalah pengembangan dari buku Dirosa yang telah ada, sudah kami sampaikan tadi, ya. Terdiri dari 4 jilid. Nah, ya kalau Dirosa dewasa itu kan cuma satu buku saja, ya. Ini 4 jilid, sudah ada di tangannya antum, ya, insyaallah. Ya, ini Dirosa 1, 2, 3, 4 dengan warna-warni, ya, warna yang berbeda. Kalau Dirosa, kalau yang dulu 5 jilid, kira-kira Dirosa jilid 5-nya warna apa itu? Jawabannya belum ada warna, karena dulu belum punya sampul itu. Ya. Baik. Kemudian, ya, tiap jilid terdiri atas 40 halaman isi. Nah, jadi 40 halaman itu isi. Jadi tiap jilid itu ada 40 halaman. Secara ideal, jika pembelajaran Dirosa Anak kita menyelesaikan 1 halaman per hari, berarti hanya sekitar 2 bulanan selesai 1 jilid. Ya, sekalipun ya secara kenyataan, apalagi di sekolah-sekolah formal, nggak bisa, kecuali jilid 1 mungkin Allah alam. Tapi di RT, karena tiap hari belajar Qur'annya, banyak waktu belajar Qur'annya, kemungkinan setahun itu selesai 4 jilid. Ya, kemungkinan setahun selesai. Karena itu hitungan kita, kalau di RT atau di TK TPK, jilid 1 bisa 2 bulan, jilid 2-3 bulan, gitu ya. Sisanya yang jadi 5 bulan, kemudian sisanya yang 7 bulan dibagi antara jilid 3 dengan jilid 4. Jadi insya Allah bisa. Nanti kita bagi-bagi saja. Ya, jadi 40 halaman isi, kemudian dilengkapi alat peraga. Jadi alat peraganya ada. Nah itu, insya Allah sebentar kita lihatkan. Ya. Cuma alat peraganya, metode mengajarkannya ya di sini ya. Kalau peraganya terdiri dari atas 20 halaman per jilid. Nah, jadi beda ya. Dulu ada yang jawab ke saya, Ustaz, kenapa di buku berbeda dengan di peraga? Saya jawab, memang karena 40 halaman buku, peraganya cuma 20 halaman. Iya. Penasaran pasti, kok bisa beda? Beda, karena kalau di peraga itu isinya adalah rangkuman dari buku. Tidak mungkinlah kita buat peraga setebal 40 halaman, ya. Karena metode mengajarkan peraga dengan buku berbeda saja. Ya, di Dirosa Anak itu metode mengajarkan buku dan peraga berbeda. Di nomor 8, buku dan peraga menggunakan metode khusus dalam mengajarkannya. Nah, sebentar kita akan masuk materi ini. Dan semuanya punya fungsi yang insya Allah luar biasa kalau kita dalami, insya Allah. Ya. Kemudian yang keenam, menggunakan irama murattal atau murattal sederhana atau mengarah ke nada ras. Kalau saya bahasanya nada Dirosa, ya. Kalau yang sering belajar Dirosa, insya Allah tahu iramanya. Diajarkan secara klasikal, ya. Jadi Dirosa Anak ini belajar secara klasikal, bukan privat, Ustaz.
kalau selama ini kita mengajarkan Iqra itu privat, ya, dengan cara privat. Kalau di Rosana klasikal. Gimana caranya tes? Ya, ada materi itu tentang strategi mengajarkan di Rosana. Nah, ini tadi yang ke-8, buku dan peraganya menggunakan metode khusus dalam mengajarkan. Ya. Di Rosana ini ya ini kan kita mudah dan menyenangkan. Kenapa mudah? Di Rosana kenapa mudah? Yang pertama karena dia praktis. Artinya kita tidak belajar teori. Kita langsung baca, langsung praktekkan cara membacanya. Tidak banyak belajar tentang teori. Itu praktis. Kemudian sistematis. Kenapa sistematis? Karena disusun dari yang mudah terus meningkat naik sampai yang sulit. Sistematis. Dan urutan pembahasan ini Ustaz sekalian sudah melalui beberapa kali kajian. Dan bukan cuma kami, tim ahli kita libatkan. Kita susun pokok bahasannya di 1 ini, di 2 ini dan seterusnya. Setelah itu kita sodorkan ke tim ahli, Ustaz, gimana cocok tidak ini? Nanti diasesikan oleh tim ahli baru kita susun di sini. Ya, karena kita mau betul-betul isinya itu sistematis. Ya. Menyenangkan. Di Rosana lagi menyenangkan. Kenapa? Ya, menggunakan peraga. Anak-anak biasanya kalau ada peraga itu ini menarik ini, ya. Anak lebih suka belajar kalau peraga. Ada peraganya. Apalagi klasikal sama-sama, ya, suka bersama-sama dan berirama. Ini menyenangkan. Baik, Ustaz sekalian, kita berdiri dulu. Yuk. Ya. Cek. Ini mudah dan menyenangkan. Kalau saya bilang di Rosana, semuanya bilang, tapi dengan gerakan ya. Mudah dan menyenangkan. Bisa ya? Baik. Saya ulang ya. Iya, bukan diulang, karena yang baru ini, ya. Di Rosana, mudah dan menyenangkan. Ulang, nah ini baru ulang. Di Rosana, mudah dan menyenangkan. Itu ya. Paling tidak ini yang kita ini. Ya, silakan. Oh dulu ya, silakan. Baik. Sudah hafal ya? Sudah hafal. Alhamdulillah. Akan sering muncul ini. Kita lanjut dulu. Kita akan sedikit, ya. Ini tidak lama karena kita dibatasi waktu juga. Ini pokok bahasannya ya. Untuk jadi 1 ada 3 huruf hijaiyah berharokat fathah, dan kemudian huruf hijaiyah yang berharokat fathah bersambung, dan pengenalan ke Arab. Jadi 3 ya. Jadi kita langsung yang berharokat fathah. Ini kemarin waktu kita susun, ada yang susun kenapa tidak belajar langsung, pertama itu huruf hijaiyah langsung dulu, huruf aslinya, nama aslinya huruf hijaiyah. Nah ternyata sulit, susah buat anak-anak. Apalagi yang mau belajar ini anak-anak kelas 1, anak TK kelas 1, kelas 2. Ternyata mereka kesulitan kalau di awal harus mengajarkan langsung huruf aslinya. Makanya kita langsung menggunakan fathah dulu yang pertama, ya. Kemudian pengenalan huruf hijaiyah berharokat fathah bersambung. Nah, kalau ini tadi terpisah hurufnya, ini bersambung. Kemudian pengenalan angka Arab. Tapi pengenalan angka Arabnya tidak pakai bahasa Arab. Hanya angkanya yang tulisannya Arab, tapi penyebutannya tetap bahasa Indonesia. Ya? Gitu. Lanjut. Kemudian di jilid 2, kita sudah mengenalkan selain fathah ada kasroh atau ada kasroh dan dhammah. Kemudian kita kenalkan huruf hijaiyah asli, ya. Kemudian tanwin,
kemudian tak tertutup dan atau tak marbutah, kemudian mat tabi'i, kemudian fathah berdiri, kasrah berdiri dan dhammah berdiri, ya, kemudian alif ya tidak dibaca. Nah, ini tasydid dan sukun, dan terakhir waw lin dan ya lin, ya. Ini di rosa 2. Kemudian di jilid 3, ya, alif lam qamariyah, asyamsiyah, kemudian lam jalalah, ya. Kemudian pada bacaan gunnah, kemudian cara wakaf, mad wajib tasil, jaiz munfasil, ya. Kemudian idgham bil gunnah, kemudian idgham bila gunnah, ya. Itu tadi 10 dari jilid 3 sampai idgham bila gunnah. Kemudian di terakhir di jilid 4, nah ini kita iqlab, kemudian idgham mimi, ikhfa syafawi, kemudian ikhfa hakiki kita bagi menjadi 4. Ya, ini untuk ikhfa hakiki ada kita menjadi 4, ya, 4 subpembahasan. Kemudian izharnya izhar halqi kita bagi dua pembahasan, kemudian izhar mutlak, tanda waqaf, kemudian mad lazim fil mustaqal, kemudian huruf muqatta'ah atau awal surah, awal suar, kemudian gharib muskilat, kemudian ada sedikit surah-surah pendek. Ini yang di jilid 4. Ya, baik. Sedikit kami singgung tentang kelebihan dan kekurangan, ya. Beberapa metode. Ya. Terkait tentang sarana dan prasarana, tentu kalau kita menggunakan metode lembaga lain, ya, itu mesti harus menyiapkan paket full, ya, dan tentu biayanya mahal. Kita karena kalau kami beberapa pernah menanya pusat-pusat yang menggunakan metode lain, itu kalau misalnya mereka menggunakan metode yang lain, satu metode pembelajaran Al-Quran, mereka harus selain beli bukunya, pelatihannya dan seterusnya, mereka harus biayai. Implan yang datang mereka harus biayai semua, ya, harus biayai semua. Kalau kita insya Allah bisa diatur, ya, komunikasi saja insya Allah, ya. Metodologinya, ya, misalnya karena kita ini termasuk pionir, tanda petik, ya, orang-orang yang insya Allah sebentar lagi ini akan mengajarkan, mempraktekkan metode baru ini. Berarti kita termasuk orang-orang sabiqun al-awwalun, ya, yang akan mengajarkan. Dan kalau misalnya kita menemukan sesuatu yang kurang tepat atau sesuatu yang ini kayaknya keliru ini, nah, tolong dicatat dan dikirim ke tim, ya, karena kami di tim penulis ada 4, kalau di tim pusat banyak kami, insya Allah, ya, kirim saja. Nanti kita akan masukkan semua, kita kumpul semua masukan-masukan dan kita akan akomodir insya Allah. Kemudian secara pengelolaan, ya, kita dikelola secara kelembagaan, ya, ya. Jadi kita semua akan berperan dalam revisi bukunya. Nah, kemudian persoalan labanya, keuntungannya tentu untuk menopang dakwah di lembaga insya Allah. Ya, penerapan perusahaan ini ada tahapannya sebenarnya. Untuk saat ini alhamdulillah sudah dipakai, sudah digunakan oleh beberapa sekolah yang dibina oleh Wahda Islamiyah di seluruh Indonesia, ada beberapa, termasuk di Jogja sudah, dan ada madrasah ibtidaiyah di sana binaan Wahda Islamiyah juga dipakai. Di Gorontalo sudah, di Sulawesi Tenggara, Kendari,
sekolah kah, di sudah dipakai. Alhamdulillah di sekolah-sekolah formal, termasuk Makassar. Alhamdulillah, karena Makassar paling paling gampang mengawasinya. Ya, alhamdulillah dipakai di sekolah-sekolah formal beberapa. Ya. Kalau TPQ, masya Allah sudah banyak pakai ya. Kalau di TPQ RQ sudah banyak pakai di Makassar, di Sulawesi sama ya. Kemudian ya ini kalau misalnya ada kader kita, misalnya punya sekolah sendiri, punya ya, bisa juga insya Allah. Ini secara tahap ini ya. Sekolah Dasar Islam berminat, TPQ termasuk RQ ya. Ya. Jadi sebenarnya sesuai dengan komitmen awal kita di Lembaga Khidmatul Quran, bahwa kita mau hikmat Al-Quran kita terhadap umat itu harus maksimal. Ya, jadi betul-betul kita akan berkhidmat kepada umat ini tentang Al-Quran, terkait tentang Al-Quran. Ya, seperti itu. Jadi insya Allah kita berharap ke depan Biro Anak juga mengambil peran dalam pembelajaran Al-Quran di tengah-tengah umat kita. Insya Allah. Baik. Apa target kita mengikuti pelatihan? Ini penting ya. Yang pertama, guru dapat menguasai bacaan buku atau peraga, buku atau peraga mirip ya, di Rosa Anak ya. Jadi target pertama kita ini harus tahu bagaimana bacaannya, bagaimana iramanya, bagaimana cara membacanya, bagaimana ya iramanya dan seterusnya. Nah, ini pertama. Makanya ntar insya Allah setelah ini ada materi langsung penguasaan buku. Nah, untuk memenuhi target yang pertama. Yang kedua adalah dapat mengajarkan dengan benar metode di Rosa Anak. Karena metode yang mengajarkan di Rosa Anak ini berbeda dengan metode-metode yang kita kenal sebelumnya. Berbeda. Ya. Berbeda. Insya Allah berbeda. Nanti kita lihat bagaimana metode mengajarkannya. Ya. Kemudian juga dapat menstandarkan bacaan Al-Quran. Lewat pelatihan 2 hari ini kita akan menguji bacaan Al-Quran Ustaz-ustaz sekalian. Ya. Jadi bagaimana standarisasinya? Nah, kami sudah sampaikan ke panitia bahwa pelatihan ini insya Allah akan diberikan sertifikat. Ya, tapi sertifikatnya yang keluarkan, yang berikan itu pelaksana yayasan atau wadah Islamiyah Buraya, Allah siapa yang berikan nanti. Tapi kami dari pusat akan terbitkan syahadah namanya. Bagi mereka yang nomor 3 ini dinyatakan lulus. Ya, gitu. Makanya seperti kita tadi bilang, kita permudah nanti munakasyah Al-Qur'annya dan munakasyah tadarusnya dengan mengirimkan bacaannya. Nanti ada tim yang khusus untuk memeriksa itu. Nah, nanti kalau ini. Dan ini penentu ini. Sekalipun yang lainnya bagus, tapi kalau bacaan Quran tidak standar mau. Ya. Karena tidak mungkin kita akan memberikan syahadah dan SIM mengajar, surat izin mengajar mengaji jika memang dia belum bisa mengaji dalam tanda petik. Ya. Baik. Kemudian guru dapat mengadakan evaluasi pembelajaran di Rosa Anak. Karena kita juga akan membahas tentang bagaimana evaluasinya di Rosa Anak itu. Kalau kita mengajarkan di Rosa Anak ke santri-santri kita, bagaimana bentuk evaluasinya? Insya Allah materinya besok tentang teknik naik halaman. Nah, ini evaluasi, ya. Jadi jangan tidak hadir besok, ya, hadir, ya. Biasa itu masya Allah. Ya itu tadi, ya. Satu lagi, ya ini yel-yelnya juga. Kalau saya mengatakan saatnya, semuanya menjawab sambil pegang bukunya ya, pakai di Rosa Anak, gitu ya. Ya. Kemudian kalau saya katakan serius ya, siap, insya Allah. Takbir, Allah Akbar. Bisa ya? Baik.
Serius ya? Takbir. Satu lagi ya. Saatnya. Serius ya? Takbir. Baik, sekarang berdiri. Masih ingat yang tadi ya? Masih ingat ya? Masih, baik. Silakan berdiri semua sekalian. Ya, yang tadi. Di Rosa anak. Semangat. Mana semangatnya? Mana semangatnya? Tidak semangat ya mah. Kadang-kadang tidak semangat. Iya. Atau bukan tidak semangat, apa? Kurang semangat. Mana semangatnya? Yang mana? Yang mana? Baik, kita lagi. Di Rosa anak muda dan menyenangkan. Ulang sekali lagi. Di Rosa anak muda dan menyenangkan. Ada yang begini. Ustaz, bagaimana aku semangat pesertanya? Pemandunya tidak semangat. Afwan ya. Kalau memang tidak semangat, silakan dulu Ustaz sekalian. Insyaallah. Ini semangatnya dipaksa, ya. Iya, karena ya kita keadaan masih dalam proses penyembuhan, sudah diberi amanah, ya. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah ini adalah slide yang kita tunggu-tunggu. Betul sekali, slide yang kita tunggu-tunggu. Baik, untuk materi kita, insyaallah sementara selesai. Sambil menunggu Ustaz kita. Ada yang mau didiskusikan, silakan. Oh ya, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz, untuk mensinkronkan. Di sini kan kalau di gambar di sini tidak hanya materi dirasa saja. Apakah di lembaga-lembaga yang sudah diterapkan di pusat misalnya, apakah anak-anak yang TPA itu apakah hanya belajar dirasa bacaan Al-Quran saja, atau semua buku yang bisa? Ini belum ada gambaran. Kan kalau rata-rata kan kalau di tempat-tempat itu hanya belajar Al-Quran. Tapi masya Allah kalau ini yang di sini juga ada sirah nabawiyah. Dan itu bagaimana mengatur waktunya, berapa persen Al-Quran dan lain sebagainya saja. Ya, Perasaan. Afwan. Masih ada? Masih ada? Yang mau tanya semuanya? Masih ada? Ustaz? Ada? Ya, mungkin belum muncul pertanyaannya ya. Saya jawab dulu pertanyaannya. Ustaz siapa Ustaz? Siapa? Muslim. Masya Allah. Ya, beliau melihat gambar di sampul belakang buku. Silakan Ustaz lihat. Di situ banyak gambar buku TKQ TPG, ya, panduan pembelajaran atau buku paket, ya. Kalau di pusat sudah banyak belajar di pusat. Nah, baik. Sebentar kita akan ada materi metodologi mengajarkan di Rosa anak. Nah, akan kita bahas itu. Juga sedikit bahwa ada waktu yang disiapkan ya, tentang materi suplemen. Materi suplemen itu adalah materi itu semua hafalan-hafalan termasuk buku. Kita aja ngatur, insyaallah. Atur di jadwal pembelajaran kita selama kalau di sini Ustaz sepekan berapa hari belajarnya? 4 hari. Ya. Bikin aja ada 1 hari waktu untuk belajar sirah Nabawi. Kalau di istilah kita istilahnya di istilahnya dinul Islam, pembelajaran dinul Islam. Itu ada sirah Nabawi dan seterusnya, ya. Nah, itu memang ada 1 waktu jadwalnya khusus belajar tentang dinul Islam. Ya, di situ materinya. Dan bukunya ada, banyak dijual di buku, insyaallah.
Kalau susah carinya nanti hubungi saja Ustadz Ilham gitu Ustaz. Ya. Baik. Insyaallah. Jadi ada memang khusus waktu yang disiapkan itu. Kita ngatur jadwalnya. Bentar kita akan panjang lebar bahas itu di materi yang tentang itu, tentang metodologi. Insyaallah. Ada lagi Ustaz? Silakan. Ya, silakan Ustaz. Oh ya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radwan. Siapa? Radwan. Baik, pertanyaan kita tentang kenapa saat ini Pak tak dibikin satu buku baik Al-Quran atau buat mana? Betul. Pertanyaan suka. Iya. Kan repot kalau banyak ya. Iya. Gini Syekh, kalau aku cocok mah. Tapi kalau anak-anak, waduh. Pertama kalau berbagi-bagi seperti itu, apalagi warna-warni anak suka. Anak suka warna-warni. Jilid saya sudah jilid 2, warnanya berbeda. Alhamdulillah sudah pindah jilid. Anak suka. Ya, jadi kita ini pandangan psikologisnya. Ya, tapi kalau kita orang dewasa gitu repot ini. Iya, pasti lalu saja. Tapi kalau anak suka kalau bisa. Iya, anak suka. Itu jawabannya sudah. Baik, alhamdulillah kita sudah. Ya, oh baik. Masih ada yang mau bertanya? Itu jawabannya Ustaz ya? Ya. Memang dari dulu ada yang bertanya seperti itu. Kenapa harus 4 ini harus berbeda-beda lagi gitu ya? Karena kalau seperti itu anak suka. Karena kalau langsung tebal, anak-anak ini berpecah tebal begini gitu ya. Kalau baru lihat apalagi warna-warni dia suka. Sudah hampir selesai nih warna biru gitu ya. Baik. Ada yang lain? Ustazah, benar. Padahal. Ya. Oh ya. Cek nanti disempurnakan urusan kita ya. Karena informasi ini sudah sampai ke kami, jadi disempurnakan jawabannya. Jadi memang syaratnya harusnya memang peserta atau santri itu bersamaan maksudnya. Harus itu idealnya. Artinya begini, kita memang menentukan waktu-waktu tertentu untuk penerimaan santri baru. Harusnya idealnya begitu. Nah, kalau misalnya ternyata kenyataannya dan kondisi tempat kita mengharuskan seperti ini, maka memang ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Di antaranya selalu mengadakan penjajakan. Contoh gini ya. Hari ini ada masjid, gitu ya. Penjajakan dulu. Kita uji dengan baik jilid 1 jilid di mana bisanya ya, atau jilid mana tidak bisanya. Oh ini anak cocoknya ikut di jilid 1, maka jilid 1. Oh ini anak cocoknya jilid 2, maka digabungkan di jilid 2 gitu. Sering paham Ustaz ya? Nah gitu, nanti kalau kurang jawaban saya nanti Ustaz lengkapi ya. Itu jadi tadi malam sudah bicara ini, sudah bincang-bincang dengan Ustaz Jundi terkait tentang itu. Jadi memang idealnya harus kesamaan maksudnya, tapi kalau memang kondisinya tidak seperti itu maka ya salah satu jalannya adalah penjajakan. Bukan salah satu, di antara jawabannya adalah kita akan penjajakan. Seperti itu. Ada yang masuk kita jajaki dulu, kisahnya di mana, nah ini kemudian kita masukkan ke kelompoknya sesuai dengan kemampuannya. Ya. Ya. Baik, kalau masih ada sebentar ya. Kita akan bersama ini 2 hari. Jadi kalau misalnya ada yang menjaga, sebentar itu ternyata ada pertanyaan saya ini harus saya tanyakan besok insya Allah. Ya, ya. Baik, karena kita juga dibatasi waktu dan kita sudah ada di depan kita, ya dengan hormat kami. Ya, silakan Ustaz siapkan jilid 1. Ya, kita akan dengarkan, kita akan menyampaikan materi penguasaan jilid Jurusangan jilid 1 ya. Silakan dibuka bukunya, kita akan dengarkan materi dari beliau.
فليتفضل مشكورا. Satu, dua. Afwan Ustaz, ada kotak-kotak yang di print itu ada rumusnya? Iya. Saya dikasih satu. Nggak ada Ya, sih, kayaknya. ada beliau. Ustaz, saya dikasih satu. Minta satu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan yang ini, yang rumus, yang satunya Ustaz, yang rumus. Evaluasi harian. Bukan, Iya. bukan evaluasi harian. Yang rumus, tidak ada ya? Tulisannya rumus murotal.